Jika suatu perusahaan gagal bayar, kemudian keadaan keuangan perusahaan tidak cukup untuk membayar beban utang meskipun telah jatuh tempo, bagaimana nasibnya? Pada episode kali ini, kita akan membahas bagaimana langkah yang bisa diambil oleh perusahaan untuk mengupayakan penyelesaian pembayaran utang dengan melakukan permohonan PKPU. Bersama saya, Antoni Muslim Patimura SH, Senior Associate di SIP Law Firm. Welcome to SIP Talk, Uncovering Underexplored Legal Issue. Dalam dunia bisnis, tidak jarang perusahaan akan melakukan pinjaman kepada kreditur demi meningkatkan usaha yang dijalani. Akan tetapi, ketika keadaan keuangan perusahaan tidak baik-baik saja, maka akan terjadi peningkatan beban utang. Lalu bagaimana jika sudah mengupayakan banyak hal namun tetap tidak mampu untuk melunasi utang yang telah jatuh tempo? Nah, perusahaan tersebut bisa mengajukan permohonan PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran utang. Namun, apa sih sebenarnya PKPU itu? PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran utang secara definitif tidak dijelaskan ada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Akan tetapi, Pasal 222 Undang-Undang PKPU mengatur bahwasannya terhadap debitor yang mempunyai lebih dari satu kreditor dan diperkirakan tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat dimohonkan atau memohonkan PKPU melalui pengadilan niaga untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utangnya kepada kreditor. Pengadilan niaga ini adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkup peradilan umum yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memberikan keputusan terhadap suatu permohonan PKPU. Lalu, pertanyaannya, bagaimana syarat permohonan PKPU? Syarat bagi debitur untuk mengajukan suatu permohonan PKPU terdapat dalam Pasal 222 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 terkait PKPU. Syaratnya adalah sebagai berikut. Pertama, terdapat debitor yang memiliki kreditor lebih dari satu yang memiliki utang yang tidak dilunasi. Kedua, telah mencapai jatuh tempo. Yang ketiga, utang tersebut dapat ditagih. Pada keadaan tersebut, debitor yang diperkirakan tidak sanggup untuk melunasi pembayaran utangnya dapat mengajukan permohonan PKPU sebagai aksi untuk meminta perdamaian kepada para kreditur. Namun, terdapat beberapa ketentuan terkait syarat pengajuan yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang PKPU. Di antaranya, Undang-Undang PKPU telah mengatur secara komprehensif mengenai prosedur atau langkah-langkah penyelesaian permasalahan atas suatu permohonan PKPU. Beberapa hal yang harus ditempuh dalam suatu permohonan PKPU yaitu mengajukan permohonan kepada pengadilan niaga setempat. Dalam proses ini, pemohon melakukan pengajuan permohonan kepada ketua pengadilan melalui panitera. Nah, hal ini harus dilakukan oleh advokat. Kemudian juga ada hal-hal yang dikecualikan untuk perusahaan-perusahaan yang telah disebutkan seperti bank, perusahaan efek, maupun BUMN. Selanjutnya, panitera akan menyampaikan kepada ketua pengadilan agar pengajuan permohonan PKPU dapat diproses lebih lanjut. Lalu, dilakukannya sidang pemeriksaan permohonan PKPU. Pengadilan akan melakukan pemanggilan debitur atau kreditur. Hal ini dilakukan jika masih ada keraguan terhadap permohonan PKPU yang dilayangkan. Kemudian, pengadilan akan memanggil kreditur jika pengajuan oleh debitur, sementara pengadilan akan memanggil debitur jika permohonan itu diajukan oleh kreditur. Akan ada putusan pengadilan, di mana pengadilan akan memutuskan paling lambat 20 hari sejak permohonan diterima, dan pembacaan putusan ini akan dilakukan secara terbuka untuk umum. Prosedur atau langkah penyelesaian PKPU ini dilakukan untuk memenuhi hak kreditur dalam proses penyelesaian piutangnya. Pemerintah pun telah memberikan akses melalui Undang-Undang PKPU sehingga baik kreditur maupun debitur memiliki kepastian hukum atas penyelesaian dalam permohonan PKPU ini agar permasalahannya itu tidak berlangsung lama dan alot. Kemudian, apa perbedaan proses PKPU sementara dan PKPU tetap? Berdasarkan Undang-Undang PKPU, terdapat dua periode PKPU. Yang pertama, periode sementara dan PKPU tetap. PKPU sementara merupakan PKPU pendahuluan yang diberikan oleh pengadilan niaga ketika
permohonan PKPU-nya dikabul atau diputus, baik permohonan itu diajukan oleh kreditur maupun debitur itu sendiri. Sementara PKPU tetap merupakan tahap perpanjangan waktu dari PKPU sementara. Beberapa keadaan yang mendorong terjadinya PKPU tetap yaitu dikarenakan debitur belum siap dengan rencana perdamaian atau para kreditur belum dapat memberikan keputusan terkait rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur. Antara PKPU sementara dan PKPU tetap terdapat perbedaan, yaitu sekian pembahasan kali ini mengenai penyelesaian permohonan PKPU. Nah, rekan SIP Talk juga bisa komen isu apa sih yang mau kita bahas di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe YouTube SIP Law Firm supaya nggak ketinggalan konten hukum terkini dan berkualitas. Sampai jumpa.